Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Sofianti di channel Diana dan Ahmed. Nama saya Sofi, bukan Diana. Sebelum nonton video saya, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Teman-teman semuanya masih dalam pembicaraan tentang orang Mesir dan menikah dengan orang Mesir. Ada yang bertanya kepada saya, curhat ya ceritanya. Gini ceritanya. Saya mau bertanya di sini karena sampai sekarang saya bingung apa yang harus saya lakukan. Singkatnya, saya punya hubungan dengan Egyptian, tapi dia nggak bisa memberikan saya kepastian karena alasan dia adalah anak pertama dan punya tanggungan untuk biayain adik perempuannya menikah. Dan nabung untuk itu semua tidak tahu sampai kapan, karena gajinya hanya sekitar $200. Kalau rupiah berarti 2.800.000 kali ya, kalau dolarnya 14.000. Tapi dia bilang dia sangat mencintai saya. Cara dia memperlakukan saya yang buat saya yakin bahwa dia sayang sama saya. Saya bingung harus apa. Emangnya wanita di sana tidak dibeli laki-laki ya? Yang seperti yang kita tahu bahwa perempuan di sana dibeli mahal, tapi kok ini malah pihak perempuannya yang nabung. Di satu sisi yang tidak mau kehilangan dia, tapi di sisi lain sepertinya nggak mungkin bersama seperti yang dia katakan. Apa yang harus saya lakukan? Adakah yang sama seperti saya? Solusinya bagaimana? Ini mbaknya curhat ya, sebut saja mbaknya Nana. Mbak Nana harus tahu juga ya bagaimana pernikahan di Mesir. Pihak laki-laki dan pihak perempuan itu sama-sama mengeluarkan uang. Namun, laki-laki memang lebih banyak mengeluarkan uang dibanding perempuan. Pernikahan di Mesir memang tidaklah mudah. Dari awal perkenalan, lalu tunangan, lalu menikah. Perempuan Mesir untuk menikah pun sangat sulit untuk mencari laki-laki yang baik. Begitupun laki-laki Mesir untuk menikahi perempuan sulit untuk mencari perempuan yang baik. Jadi sebenarnya di Mesir itu wajah tidaklah menjadi alasan. Jadi perempuan ataupun lelaki di sana sama-sama mencari pasangan yang baik. Wajah atau ganteng atau cantik tidak menjadi nomor satu. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan minder. Saya tidak cantik, perempuan Mesir cantik, seperti itu tidak masalah. Yang penting Anda perempuan baik, insya Allah mereka akan memilih Anda. Dan di Mesir itu karena sangat sulit mencari pasangan yang baik, makanya perjodohan itu tinggi. Makanya orang Mesir biasanya dijodohkan dengan sepupunya, anak omnya, anak tantenya, atau enggak anak dari kerabatnya, karena mereka tahu kalau orang tuanya seperti ini, anaknya juga bakalan baik seperti itu. Jadi mereka udah tahu keluarganya. Jadi yang terpenting memang keluarganya juga keluarga baik-baik, nggak hanya anaknya. Makanya orang sana kan namanya itu membawa ayah dan kakeknya dan leluhurnya kan. Nggak seperti kita, nama saya Sofi Sofianti, tapi orang sono kan ada nama ayah di belakangnya, ada nama kakek dan buyutnya di sana. Jadi kelihatan nasabnya itu keluarganya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasa minder kalah cantik dengan wanita Mesir. Bisa saja mereka memilih Anda. Lalu bagaimana dengan perempuan di Mesir itu katanya mahal? Maka mereka mencari wanita asing.
untuk menikah. Sebenarnya bukan masalah mahal ya di Mesir itu. Perempuan memang di sana dimuliakan. Ketika menikah, orang tua ingin memastikan bahwa anaknya itu bahagia, anaknya itu akan mendapatkan lelaki yang bertanggung jawab, anaknya akan baik-baik saja dengan lelaki tersebut. Seperti itu. Dan lelaki Mesir harus menyiapkan rumah dan isinya itu memang untuk memuliakan perempuan. Dan perempuan minta ini, minta itu hal yang wajar. Jadi di Mesir nggak ada yang namanya perempuan matre. Misalnya mau emas 200 gram kalau menikah. Itu hal yang wajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pun jika ingin menikah dengan orang Mesir, teman-teman mau menikah dengan adat budaya Mesir atau budaya Indonesia, itu sesuaikan saja. Mau seperti apa, itu pilihan Anda. Ya. Lalu kenapa disebut mahal? Karena biaya rumah itu nggak murah kan. Rumah di Mesir nggak murah. Terus peralatan rumah tangga di Mesir nggak murah. Makanya kalau di totalin minimal menikah saat ini ya di Mesir laki-laki harus punya 500 juta. Kalau di totalin ya, rumah, furniture, isi rumah, biaya pernikahan seperti itu engap lah kalau misalnya laki-laki itu harus menyiapkan dana sendiri. Siapa sih anak muda usia 25-30 yang sudah punya uang sebanyak itu kalau bukan dari orang tuanya? Lelaki Mesir itu biasanya kalau menikah orang tua itu sangat ikut andil dan memang orang tua menyediakannya jika orang tuanya mampu. Tapi kebanyakan memang orang tua sana memampukan diri. Dari sejak kecil, anaknya masih kecil. Misalnya saya punya anak laki-laki. Saya sudah menyiapkan tabungan untuk anak laki-laki saya karena saya harus menyiapkan rumah ketika nanti dia menikah sudah ada rumah. Saya harus menyicil ibaratnya ya, saya beli emas yang banyak itu. Kenapa ibu-ibu Mesir tuh emasnya banyak sekali? Itu sebenarnya tabungan bagi mereka ya, apalagi punya anak laki-laki ya. Lalu kalau orang Mesir rumahnya kenapa bertingkat-tingkat, itu satu apartemen punya keluarga. Biasanya mereka menghitung ketika membangun rumah, anak laki-lakinya ada berapa. Misalnya anak laki-lakinya 3, dia membangun 5 tingkat misalnya, karena 3-nya untuk anak laki-laki. Kenapa anak perempuan nggak dikasih rumah? Anak perempuan kan nanti menikah mendapatkan rumah dari suaminya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kata mahal, perempuan Mesir mahal, tidak. Itu hal yang wajar. Kenapa? Mereka harus bahagia. Ketika sudah menikah, kebanyakan wanita Mesir itu tinggal di rumah. Makanya rumah harus senyaman mungkin, sebagus mungkin, selengkap mungkin isinya. Karena rumah itu akan menjadi tempat tinggal selamanya. Dan juga rata-rata perempuan tinggal di rumah, tidak kemana-mana ya. Tidak ada yang namanya ngerumpi dengan tetangga. Paling ketemu keluarga, visit family gitu. Itu kebiasaan mereka ya. Biasanya hari libur, hari Jumat itu mereka kumpul keluarga. Dan perempuan Mesir biasanya tinggal di rumah semuanya, laki-laki yang sudah menyiapkan, pergi ke pasar laki-laki, kebanyakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang karir, ada juga yang serba sendiri ketika memang suaminya kerja di luar kota ataupun suaminya memang di luar negeri seperti itu. Jadi perempuannya yang ke pasar dan segala macam. Balik lagi ke pertanyaan tadi dari Mbak Nana ya, yang saya sebut Mbak Nana, ketika suami Anda adalah anak nomor 1, lalu punya adik perempuan ataupun punya adik laki-laki, ketika anak laki-laki yang nomor 1 ini Allah memberi kemuliaan, jadi banyak rezekinya, banyak hartanya, maka mereka akan membantu adik-adiknya ketika adiknya menikah ataupun kesusahan. Jadi mereka ini adik kakak biasanya saling membantu ya. Bagi yang
punya kelebihan rezeki membantu yang kesusahan. Itu hal yang lumrah di keluarga, membantu yang kesusahan. Dan memang kebiasaan orang Mesir itu berbagi ya, berbagi dengan yang keluarga yang kurang mampu, menolong lah, ibaratnya menolong adik. Jadi kalau misalnya adiknya mau nikah, kakaknya banyak duit, kakaknya yang menyiapkan, misalnya perempuan mau menikah, yang membelikan perabotan dapur atau enggak patungan seperti itu ketika orang tuanya tidak mampu ya. Kebanyakan orang Mesir memang sudah menyiapkan untuk pernikahan itu dari jauh-jauh hari, dari sejak kecil ya, mereka menabung untuk pernikahan anaknya. Nah, jika memang orang tuanya tidak mampu, maka dia sendiri yang harus menyiapkan segalanya. Banyak yang laki-laki Mesir pergi ke negara Arab tetangga untuk mengadu nasib ya, mencari uang agar bisa menikah dengan cepat. Dan laki-laki Mesir biasanya kalau suka dengan perempuan, dia kan akan melamarnya. Proses dari melamar ke tunangan ya, maksudnya tunangan. Proses dari tunangan ke pernikahan itu bisa saja 1, 2, 3, bahkan 5 tahun, bahkan 7 tahun. Karena di selang waktu itu mereka menyiapkan uang untuk menikah. Laki-laki Mesir kalau menikah, dia yang bayar gedung pernikahan ya, dan membayar juga untuk baju rias pengantinnya dan make up pengantinnya seperti itu. Jadi laki-laki memang lebih berat dibanding perempuan. Perempuan hanya menyediakan barang dapur dan elektronik yang ada di dapur ya, kayak kulkas, microwave, mesin cuci, kayak gitu. Begitulah gambaran pernikahan di Mesir. Jadi teman-teman yang mau menikah dengan orang Mesir, teman-teman tentukan sendiri, mau dengan adat istiadat Mesir atau Indonesia. Itu Anda yang tentukan. Nanya berapa maharnya ya, mahar ya ditentukan juga. Maunya samain kayak orang Mesir, misalnya orang Mesir minimal 50 gram, ya silahkan. Mau Mbak menentukan sendiri, nggak apa-apa, saya 1 gram saja, itu silahkan. Jadi semuanya ini tergantung Anda ya. Kalau mau menikah dengan orang Mesir, semua ada di tangan Anda. Kita tidak bisa mengukur sepatu orang lain dengan sepatu dengan ukuran kaki kita, begitupun sebaliknya. Jadi semuanya sesuaikan ya. Sekarang ini banyak banget orang Mesir berkeliaran di media sosial ya, di aplikasi dating ya, dating online. Member saya aja udah banyak banget ya. Dari 2 tahun yang lalu saya bikin grup WhatsApp, kalau dikumpul-kumpul mungkin ada 400 apa 500 ya, silih bergantian masuk dan keluar ya, karena memang grup WhatsApp kan terbatas sekali. Lalu belum lagi grup Facebook. Grup Facebook banyak juga, hampir 500 ya. Dan itu pun semuanya dengan seleksi, mau masuk grup Facebook, mau masuk grup WhatsApp itu dengan seleksi juga. Kalau terbuka, wah banyak banget sepertinya ya yang pacaran dengan orang Mesir. Ada 1000 lebih kali ya wanita Indonesia yang berpacaran dengan orang Mesir. Dan itu macam-macam juga, ada yang anak muda, ada yang udah berusia, tapi sedikit sih yang pacaran yang di bawah usia 20 tahun. Rata-rata di atas 20 tahun, dan bahkan banyak juga usia senior ya yang berpacaran dengan orang Mesir di atas usia 40 banyak. Memang pesonanya orang Mesir itu luar biasa ya. Pesonanya kaum Nabi Musa apa kaum Firaun ya. Ya memang kan negara Mesir kan negaranya Nabi Musa dan negaranya Firaun ya. Jadi yang menikah dengan orang Mesir pun banyak ya. Yang LDR-an lalu menikah pun banyak yang berhasil ya. Dari
member saya, member grup WhatsApp yang baru-baru ini ada 2 orang yang baru banget menikah, belum sebulan nih. Ada 2 orang, laki-lakinya datang ke Indonesia dan melamar. Jadi memang kalau lelaki serius itu mereka akan langsung melamar Anda, tidak akan lama-lama ya. Kalaupun lama mungkin dia mempersiapkan diri, tapi serius memang datang untuk menikahi Anda. Ya, nanti lanjut lagi ya, berbicara tentang Egyptian, memang tidak akan pernah habis, baik itu permasalahan percintaan maupun permasalahan rumah tangga. Ada aja kisahnya, memang unik-unik ya dengan orang Mesir ini. Dan jangan salah, orang Mesir ini, lelaki Mesir itu diminati seluruh wanita di dunia, sampai orang terkaya pun di dunia anaknya bertunangan dengan orang Mesir ya, anaknya Bill Gates ya. Pokoknya baik anak muda, orang tua, mereka terpincut oleh lelaki Mesir, semua kalangan. Mau tahu kenapa? Nanti kita bahas ya, satu persatu nanti saya kupas tuntas tentang orang Mesir, baik dan buruknya. Yang saya share ke teman-teman itu buat pertimbangan ya. Jadi memang hidup ini nggak ada yang manisnya aja, nggak ada yang pahitnya aja. Saya buka-bukaan aja yang manisnya, yang pahitnya akan saya ceritakan di channel saya. Baik, sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton channel Diana dan Ahmed. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika mau curhat silahkan di komentar, di kolom komentar. Nanti saya akan balas ketika saya mengupload video ya. Nanti saya akan baca dan saya balas di sini. Saya akan buatkan video buat teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.